Mengejutkan. Sintayong nekat bicara gini ke media jelang lawan Irak nanti malam. Pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong mengakui bahwa Rafael Struijk siap kembali membela tim merah putih dalam keadaan bugar sehingga bisa mengancam gawang Irak. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Irak dalam laga perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis 2 Mei 2024. Jelang menghadapi Irak ini, Timnas U23 Indonesia mendapatkan kabar baik yakni Rafael Struijk bisa kembali membela tim. Penyerang skuad Garuda Muda ini memang sebelumnya harus absen membela Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Hal ini karena Rafael Struijk terkena akumulasi kartu sehingga tak bisa membela tim merah putih. Namun dalam laga melawan Irak nanti Rafael dipastikan bisa membela Timnas U23 Indonesia. Sintayong mengatakan kembalinya Rafael Struijk ini sangat penting buat skuad Garuda Muda. Menurutnya Rafael Struijk merupakan pemain kunci Timnas U23 Indonesia. Dia sudah bermain dengan sangat baik sejak awal kompetisi, dia tampil baik di fase grup dan jelas dia adalah salah satu pemain kunci kami, ujar Sintayong. Saat melawan Uzbekistan, Rafael memang harus absen membela Timnas U23 Indonesia karena akumulasi kartu kuning. Tanpa adanya Rafael, lini depan tim merah putih memang sedikit buntu. Bahkan lini depan Timnas Indonesia tak bisa berbuat banyak saat melawan Uzbekistan. Namun dari situ dia bisa recovery lebih dan menjadi lebih bugar, jelas Shin. Jadi saya kira dia bisa berkontribusi buat tim kami nanti, tuturnya. Timnas U23 Indonesia akan melawan Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis 2 Mei 2024. Dalam pertandingan ini ada satu pemain Timnas U23 Indonesia yang dipastikan absen. Pemain tersebut adalah Rizky Ridho yang merupakan kapten Timnas U23 Indonesia. Absennya Rizky Ridho tentu saja membuat pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, harus segera mencari penggantinya. Kemungkinan besar pengganti Rizky Ridho adalah Komang Teguh. Komang Teguh merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Ia akan menjaga lini belakang tim merah putih bersama Justin Hubner dan Muhammad Ferrari. Komang Teguh bisa dibilang sebagai top skor Timnas U23 Indonesia di Piala Asia. Sejauh ini bek Borneo FC itu sudah mencetak 2 gol untuk Timnas U23 Indonesia. Adapun 2 gol itu dilesatkan Komang Teguh saat melawan Australia dan Yordania. Sebenarnya jumlah gol Komang Teguh sama dengan Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Akan tetapi sebelum Piala Asia dimulai, Komang Teguh berhasil mencetak gol ke gawang Arab Saudi dalam laga uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab pada 5 April 2024. Dengan begitu total 3 gol sudah dilesatkan Komang Teguh bersama Timnas U23. Bek Timnas Indonesia Jay Idza sukses mencetak 2 gol untuk Venezia dalam pertandingan Liga Italia Serie B yang sempat ditangguhkan karena lapangan banjir saat melawan Catanzaro Rabu 1 Mei 2024. Dalam laga ini sayangnya Venezia kalah dramatis 2-3 dari Catanzaro. Jay Idzes tampil sebagai starter di posisi back saat membela Venezia menghadapi Catanzaro dalam pertandingan Liga Italia Serie B di Stadio Nicola Ceravolo Catanzaro, Rabu malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, Venezia tertinggal lebih dulu di menit ke-5 lewat gol Simone Pontiso. Namun Venezia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-14 lewat gol yang dilesakan pemain Indonesia Jay Idzes. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu mencetak gol melalui sundulan yang sedikit membungkuk usai meneruskan assist Joel Pohjanpalo. Sayangnya pertandingan ini harus ditangguhkan karena lapangan tergenang banjir yang membuat aliran bola terhambat.
Pertandingan dilanjutkan kembali ketika genangan air di lapangan sudah berkurang dan bola bisa mengalir dengan lebih baik. Saat pertandingan dilanjutkan, Jay Itzes tampil luar biasa dengan mencetak gol keduanya lewat tendangan sangat keras dari dalam kotak penalti lawan pada menit ke-55. Venezia pun unggul 2-1 atas Catanzaro. Sayangnya Venezia harus bermain dengan 10 pemain setelah Marins Verco diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-57. Situasi ini berhasil dimanfaatkan Catanzaro untuk dapat menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-59 lewati gol Pietro Lamelo. Bahkan Catanzaro secara dramatis mampu mencetak gol pada menit ke-6 lewat penalti Pietro Lamelo. Kekalahan ini membuat Venezia tetap berada di peringkat ketiga klasemen Serie B Liga Italia dengan mengemas 67 poin dari 36 pertandingan.